Banjir yang terjadi hampir sebulan di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat memberikan dampak yang sangat banyak, baik dari sisi lingkungan dan ekosistem alamnya maupun dampak bagi masyarakat yang menjadi korban banjir tersebut. Banyaknya video viral di media sosial yang menunjukkan aktivitas masyarakat di tengah wilayah yang tergenang air ikut menjadi fenomena banjir Kalimantan Barat di awal tahun 2025. Sarah, Magister Psikologi, memberikan penjelasan mengenai dampak psikologis yang umum terjadi pada masyarakat terdampak bencana alam, khususnya banjir. Kondisi ini diperparah dengan adanya masyarakat yang terpaksa meninggalkan rumahnya untuk sementara waktu, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi ataupun sesuai arahan pemerintah setempat. Bencana alam seperti banjir yang berlangsung lebih lama dan tidak terjadi secara mendadak memiliki dampak psikologis yang berbeda dibandingkan dengan bencana lain seperti gunung meletus atau gempa bumi. Psikolog Sarah menjelaskan bahwa meskipun banjir tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi proses evakuasi dan pengungsian yang dilakukan oleh korban dapat tetap mempengaruhi kondisi mental mereka. Menurutnya, meskipun bencana banjir tidak memiliki dampak mendalam secara langsung dan tiba-tiba, terdapat kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya banjir yang secara perlahan meningkatkan tingkat kecemasan, terutama bagi mereka yang sudah pernah mengalaminya. Proses evakuasi dan kekhawatiran akan keselamatan keluarga atau harta benda yang terancam dapat meningkatkan stres dan kecemasan pada masyarakat. Bencana banjir juga mempengaruhi orang dewasa yang sangat lebih signifikan dibandingkan dengan anak-anak. Pada orang dewasa terjadi reaksi emosional seperti stres dan kelelahan fisik, bahkan bisa mengganggu proses berpikir serta pengambilan keputusan. Dinamika psikologis masyarakat itu kan sebenarnya terbentuk dari beberapa faktor. Pada saat mengalami banjir, di mana tidak ada keterbatasan dalam bekerja, beraktivitas. Nah, tentu juga seperti yang tadi saya katakan, pada orang dewasa ada hambatan dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Nah, yang tadinya dia atau orang-orang ini memiliki daya, bisa berjuang, nah, kali ini harus menunggu, jadi seolah-olah tidak berdaya. Kondisi yang tidak berdaya ini sebenarnya menjadi konflik internal. Ketika seseorang sudah ada konflik internalnya, apapun isunya atau permasalahannya, ini akan menjadi seperti kayak ledakan. Jadi kalau saya nggak salah itu ada salah satu relawan yang mendapat perlakuan kasar, kalau saya nggak salah ya. Nah, ini bentuk yang tadi saya sampaikan, ada mudah marah, dan sehingga ketika ada sesuatu momen yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan kemauan terutama, itu akan mudah sekali. Mungkin orang tersebut sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan yang kasar, sangat mungkin sekali melakukan perbuatan yang kasar seperti itu. Keterbatasan dalam menjalani interaksi sosial, baik di tempat pengungsian maupun selama pemulihan, dapat juga memperburuk kondisi psikologis mereka, apalagi dengan adanya dampak ekonomi yang ikut dirasakan. Sehingga banyak orang dewasa yang terdampak banjir mengekspresikan diri mereka yang seolah menerima kondisi tersebut, yang kemudian dimasukkan ke media sosial dan viral. Dalam konteks ini, Sarah juga menekankan bahwa penyediaan informasi yang jelas mengenai prediksi cuaca dan potensi banjir sangat penting untuk mendukung kesehatan mental masyarakat terdampak, sehingga mengurangi ketidakpastian yang seringkali berujung pada kecemasan berlebihan. Selain itu, Sarah mengingatkan bahwa selama masa pengungsian penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan psikologis, interaksi sosial yang positif, dan dukungan dari keluarga serta relawan sangat dibutuhkan untuk membantu mereka bertahan menghadapi masa-masa sulit pasca bencana. Nobel Wandi Putra, RUAI TV mewartakan.